Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan telusuri materi yang Anda kirimkan, fokusnya di aturan otak 12. Judulnya menarik nih, kita adalah penjelajah yang kuat dan alami. Kita bakal lihat gimana sih dorongan eksplorasi ini udah ada sejak kita bayi ya, bikin kita kayak ilmuwan kecil gitu, dan gimana rasa ingin tahu itu jadi kunci belajar seumur hidup. Siap, kita bongkar? Siap banget. Dan ini bukan cuma soal lucu-lucuan bayi loh ya. Ini menyentuh inti cara kita belajar, cara kita beradaptasi. Kita akan coba lihat gimana mekanisme eksplorasi ini jalan di otak kita, dan kenapa penting banget menjaga rasa ingin tahu itu, ya berapapun usia kita. Nah, cerita si Josh di materi Anda itu kena banget ya. Anak umur 2 tahun sengaja bikin ayahnya lenah, pakai permainan menunjuk, cuma biar bisa pegang lebah. Padahal udah dibilang bahaya. Ujung-ujungnya kesengat deh. Ini kan bukan sekedar bandel biasa ya, tapi contoh jelas banget naluri eksplorasi kita yang bisa dibilang agresif juga ya. Betul, betul. Yang sering kita sebut fase terrible twos itu ya. Sebenarnya, itu ledakan dorongan eksplorasi yang kuat banget. Mereka itu aktif nguji batas, mencoba memahami dunia ya lewat pengalaman langsung. Kadang ya, sampai kesengat kayak Josh itu. Ini sekaligus membantah anggapan lama kalau bayi itu kayak tabula rasa gitu. Oh, jadi anggapan bayi itu pasif, kayak kertas kosong itu keliru ya. Justru sebaliknya, mereka ilmuwan cilik yang aktif bereksperimen. Persis, mereka itu udah pakai metode ilmiah secara naluriah loh. Contohnya si Emily di materi Anda yang main ciluk bak pakai cangkir sama kain. Dia kan mengamati dulu. Oh, cangkir ada. Terus bikin hipotesis. Kalau ditutup kain, hilang nggak ya? Terus dia eksperimen sendiri, buka tutup kainnya, baru dia narik kesimpulan. Oh, cangkirnya tetap ada. Itu cara dia memahami konsep penting kayak object permanence. Benda tetap ada walau nggak kelihatan. Dan kemampuan meniru itu ternyata juga bawaan lahir ya, bukan sesuatu yang dipelajari nanti. Saya agak kaget baca eksperimen Andy Meltzoff itu. Bayi umur 42 menit udah bisa niruin orang julurin lidah. Canggih banget. Iya, itu luar biasa memang. Itu nunjukin kalau bayi itu udah punya semacam, peta internal tubuhnya. Dia bisa menghubungkan apa yang dia lihat di orang lain ke dirinya sendiri. Ini jadi dasar penting buat belajar sosial nantinya. Nah, nanti kalau udah lewat 2 tahun, eksplorasinya berkembang lagi. Mereka mulai sengaja nguji keinginan atau aturan orang lain. Bukan murni karena mau membangkang aja sih, tapi ini bagian dari eksplorasi mereka buat paham soal perspektif orang lain, soal batasan sosial. Nah, ini nyambung ke mekanisme di otaknya nih. Gimana sih otak bisa memungkinkan peniruan sama pembelajaran secepat itu? Materi Anda kan bahas soal mirror neurons, neuron cermin. Cerita penemuannya di Parma itu unik juga ya. Otak monyet bisa bereaksi sama persis pas lihat peneliti ambil kismis, kayak monyet itu sendiri yang ngambil. Wah, beneran monkey see, monkey do secara harfiah ya. Haha, iya, bisa dibilang gitu. Neuron cermin ini aktif pas kita ngamatin tindakan yang kita sendiri bisa lakukan atau pernah alami. Inilah yang bikin kita bisa paham niat orang lain, bisa niru aksi secara intuitif. Ini juga yang menjelaskan kenapa bayi bisa niru julurin lidah tanpa perlu diajarin. Otak kita juga dilengkapi sistem deteksi kesalahan. Ada area khusus yang nyala kalau prediksi kita salah. Semacam alarm gitulah yang dorong kita buat, perbaiki pemahaman, belajar dari pengalaman. Artinya kita ini emang dirancang buat belajar lewat nyoba dan ngerasain langsung ya. Tapi pertanyaannya, apa dorongan sekuat itu bisa bertahan seumur hidup? Kayaknya banyak dari kita ngerasa rasa ingin tahu itu makin lama makin pudar gitu. Idealnya sih nggak harus begitu. Materi Anda ngasih contoh bagus tuh. Dari pemenang Nobel kayak Edmund Fisher sama Edwin Krebs. Mereka tetap aktif meneliti, penuh rasa ingin tahu, bahkan di usia 70-an loh. Evolusi itu membentuk kita untuk terus belajar secara adaptif. Ya lewat siklus coba, gagal, perbaiki. Kuncinya ada di rasa ingin tahu itu sendiri. Itu yang harus dijaga. Jadi keingat cerita ibunya John Medina ya, yang selalu mendukung minat anaknya yang gonta-ganti, dari dinosaurus, roket, sampai ateisme. Kayak pesannya itu bukan hasil akhirnya yang penting, tapi proses bertanya dan cari tahunya itu loh. Nah, tepat sekali. Memelihara rasa ingin tahu itu penting banget. Ini bisa menciptakan siklus positif.
Kita eksplorasi, otak merasa senang, dapat reward, jadi makin terdorong buat eksplorasi lagi. Lama-lama kita menguasai sesuatu, jadi lebih percaya diri buat ambil risiko intelektual baru. Jadi, ya, menjaga api keingintahuan itu vital buat pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, jadi kesimpulan dari materi Anda ini cukup kuat ya. Kita semua ini terlahir sebagai penjelajah alami. Udah dilengkapi perangkat otak kayak neuron cermin buat paham dan niru. Dorongan ini kuat banget di awal hidup dan potensinya ada terus sepanjang usia. Pertanyaannya sekarang mungkin, apa ya makna semua ini buat kita, buat Anda para pendengar, dalam keseharian? Nah, sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan renungan Anda. Kalau kita tahu dorongan alami buat eksplorasi dan rasa ingin tahu itu begitu kuat dalam diri kita, gimana ya caranya kita bisa lebih sadar, lebih sengaja ngasih ruang buat itu di tengah kesibukan? Gimana caranya kita bisa terus menyentuh lebah, dalam arti mencari pengalaman baru, pengetahuan baru, tapi tanpa harus selalu tersengat kayak Josh. Justru dengan cara yang memperkaya hidup kita. Itu pertanyaan yang menarik buat Anda eksplorasi sendiri.